Gawat, negara lain, Singapura dan Uni Emirat Arab tolak Indonesia masuk ke negaranya. Oleh karena itu, Rizal Ramli ajak mahasiswa ubah demokrasi cukong jadi demokrasi rakyat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dituntut minta maaf kepada rakyat. Kalau tidak, mundur saja. Rezim memalukan. Negara lain sudah tolak kita. Kita malah buka gerbang lebar-lebar. Pemerintah diminta kembali mempertimbangkan untuk menutup gerbang internasional. Pengamat penerbangan Alvin Lee mengaku aneh. Negara-negara lain sudah menolak warga negara Indonesia masuk. Tapi Indonesia malah membuka gerbang lebar-lebar kepada warga asing. Negara lain tak ragu langsung menutup gerbangnya bagi penumpang dari Republik Indonesia. Sedangkan dari Republik Indonesia sendiri tetap buka gerbang lebar-lebar bagi penumpang internasional. Dengan menyerukan tagar tutup gerbang internasional, Alvin Lee menyertakan dua pemberitaan yang menyebutkan dua negara menutup pintu gerbang kepada warga negara Indonesia. Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk sementara melarang kedatangan penduduk dari Indonesia terkait lonjakan COVID-19 yang sedang terjadi di tanah air. Sama dengan Uni Emirat Arab, Singapura juga menetapkan pembatasan bagi pendatang dari Indonesia mulai Senin 12 Juli. Alasannya sama, yaitu seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Singapura pun not welcome siapa saja yang pernah ke Indonesia dalam 21 hari terakhir, ujar Alvin Lee. Ditegaskan oleh mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia itu, virus COVID-19 dibawa orang, tidak datang dengan sendirinya. Negara-negara lain menolak warga kita. Kita buka gerbang lebar-lebar bagi penumpang internasional. Ingat, virus COVID-19 masuk ke Republik Indonesia karena dibawa manusia, bukan terbang atau berenang sendiri dari negara lain. Di lain sisi, cap pemerintah gagal atasi COVID-19, HNW, tuntut Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat. Kalau tidak, mundur saja. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR RI, Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, menyarankan pemerintah untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Saran tersebut diberikan lantaran pemerintah dianggap belum berhasil menangani pandemi COVID-19 yang setiap harinya semakin meningkat. HNW juga meminta pemerintah untuk mengajak masyarakat melakukan gerakan gotong royong dalam ranah nasional. Langkah tersebut dinilai diperlukan mengingat korban terpapar dan kematian akibat COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Selain itu, dengan pandemi yang terus berlangsung, maka berdampak secara material. HNW menegaskan bahwa permintaan maaf dari pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab moral. Hal itu bertujuan juga sebagai ajakan kepada rakyat untuk melakukan gerakan gotong royong secara nasional melawan COVID-19. Dengan permintaan maaf yang disampaikan secara elegan, maka masyarakat bisa mengikuti dan mentaati aturan dan permintaan pemerintah. Sebaiknya, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia karena faktanya target-target dalam mengatasi pandemi COVID-19 hingga kini belum bisa diwujudkan, ujar HNW. Oleh karena itu, wahai Pak Jokowi, alihkan saja duit infrastruktur itu untuk COVID. Anda tak perlu malu meniru Ridwan Kamil. Langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghentikan sementara proyek infrastruktur dan mengalihkan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 harusnya ditiru Presiden Joko Widodo. Saya bilang, uangnya ada. Kalau mau hentikan infrastruktur, bilang ke Presiden. Ternyata, beliau Ridwan Kamil lakukan sendiri. Tapi, pusat tidak lakukan, ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Bagi Ubaidillah, langkah Ridwan Kamil perlu diapresiasi
karena berani mengambil keputusan di tengah situasi yang sulit. Apalagi, proyek-proyek yang dihentikan memiliki mata anggaran yang cukup besar. Jadi, 11 proyek infrastruktur itu nilainya 140 miliar dan dipakai atau dialihkan untuk obat. Fasilitas kesehatan, itu luar biasa manfaatnya. Apalagi, makin rebutan. Oksigen saja rebutan. Sambung Ubaidillah. Namun sayangnya, langkah Ridwan Kamil tersebut hingga kini belum ditiru pemerintah pusat. Padahal, bila hal itu dilakukan, maka Presiden Joko Widodo akan dinilai positif oleh publik. Ini perlu dicontoh Presiden. Bilang saja, mohon maaf, infrastruktur untuk pembangunan jalan tol di ruas sekian saya hentikan. Uangnya untuk obat-obatan. Oh, itu luar biasa. Tandas Ubaidillah. Kita sama-sama tahu bahwa hari-hari ini berkerumun itu dilarang oleh pemerintah. Tapi bentar. Salah satu organisasi mahasiswa menantang debat secara terbuka kepada Pak Luhut terkait isu yang hari-hari ini muncul, yaitu masuknya TKA Cina untuk bekerja di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Lalu tantangan debat itu direspon oleh jubirnya Pak Luhut kira-kira begini. Yang pertama, jubir Pak Luhut mengatakan bahwa hari-hari ini banyak hal yang lebih urgent yang harus diurus ketimbang debat dengan mahasiswa. Yang kedua, masuknya TKA Cina ke Indonesia sudah melalui prokes kesehatan yang sangat ketat. Yang ketiga, jika WNA dilarang masuk ke Indonesia, hubungan diplomasi, ekonomi, investasi khawatirkan akan kena imbasnya. Gini deh pertanyaannya, yang pertama, jika memang semua TKA Cina sudah divaksin sebelum masuk ke Indonesia, apakah itu akan menjamin bahwa mereka tidak terpapar virus COVID-19? Yang kedua, COVID-19 itu tidak hanya ada di Bali dan Jawa saja, tetapi seluruh Indonesia berstatus pandemi COVID-19 tanpa pengecualian. Yang kedua, tantangan debat terbuka itu rasa-rasanya tidak terlalu sulit untuk seorang pejabat sekelas Pak Luhut. Apalagi seharusnya Pak Luhut memiliki political will dan melakukan upaya open government dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat tinggi negara. Jangan lupa, pemerintah juga bukan hanya dituntut untuk menjaga diplomasi dengan negara-negara lain, tapi juga dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak-benak masyarakat. Dan yang terakhir, jangan hanya memikirkan diplomasi dan investasi. Jangan lupa Pak, pikirkan juga 9,77 juta orang yang sudah menganggur pasca pandemi COVID-19. Demo gak boleh, ditantang debat terbuka juga ditolak. Piye toh Pak?